padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR, dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang Roh Kudus melalui lagu Vendi Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius
bab 20 ayat 17 sampai 28. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus dan permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan kisah tentang penderitaan Yesus yang ketiga. Yesus mengajak ke-12 muridnya untuk pergi ke Yerusalem, di mana di Yerusalem nanti tempat dia disesah, tempat dia diadili hingga disalibkan di sana. Dan setelah mereka dalam perbincangan di tengah jalan, datanglah ibu dari kedua muridnya, yakni Yohanes dan Yakobus. Kita bisa melihat bahwa betapa besar kasih seorang ibu, hingga ibu mereka ini tidak menginginkan agar kelak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dia datang menemui Yesus, dan dengan beraninya dia meminta kepada Tuhan agar kelak nanti anaknya yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, apakah tanggapan Yesus terhadap permintaan dari Ibu Yakobus dan Yohanes? Apakah Yesus dengan langsung menjawab permintaan atau mengabulkan permintaan dari ibu ini? Kita sudah mendengar dalam kisah tadi bahwa Yesus tidak segera menjawab atau memenuhi apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi keinginan dari Ibu Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus dengan sangat bijaksana menjadikan permintaan itu sebagai sebuah ilustrasi yang sangat relevan dengan kehidupan mereka dan juga kehidupan kita saat ini. Yesus mengatakan pada sabda Tuhan yang terakhir bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Dan juga Yesus menegaskan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apa yang dikatakan oleh Yesus, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, perumpamaan Yesus sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Entah di tempat kerja, di perusahaan, di kantor, di sekolah, bahkan di komunitas-komunitas, kita seringkali menginginkan agar selalu diprioritaskan, agar dihargai, dihormati. Tetapi itu yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Apakah Yesus seperti itu? Nyatanya Yesus melayani mereka. Bukan Yesus duduk di kursi roda atau duduk di sofa lalu orang datang melayani dia. Tidak, bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dari situ Yesus meminta kita sebagai pengikutnya agar kita tidak menjadi orang yang ingin dihargai, ingin dinomorsatukan, ingin untuk selalu dibangga-banggakan dalam sebuah pekerjaan, di komunitas, ataupun di kalangan masyarakat kita tinggal. Tetapi kita diajak oleh Yesus melalui firman Tuhan hari ini agar kita menjadi orang yang rendah hati, kita menjadi pribadi yang tidak angkuh, pribadi yang tidak sombong. Kita berjuang untuk melayani orang melalui hal-hal yang kecil, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Memang untuk soal duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan itu masih misteri untuk kita, karena itu akan terjadi setelah kita mengakhiri pertandingan kita di dunia ini. Tetapi ketika kita masih berada di dunia, alangkah baiknya kita membuat hal-hal yang bisa membantu kita agar kelak boleh duduk di sisi kanan Tuhan atau di sisi kirinya. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita menghidupi apa yang menjadi ajakan Tuhan bagi kita. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang sakit. Ya Allah Bapa yang Maha Penyembuh, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kekhawatiran dan rindu akan penyembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Sembuhkanlah tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dari segala penyakit dan penderitaan. Berilah mereka kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dengan sabar dan percaya pada rencanamu yang dahsyat atas diri mereka. Kirimlah malaikatmu untuk menjaga dan menghibur mereka, serta berikanlah keajaiban kepada para dokter dan tenaga medis dalam merawat mereka. Semoga kasih-Mu yang tak terhingga menyertai mereka dalam setiap langkah menuju kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk perdamaian bagi negara-negara yang masih berperang dan kedamaian bagi masyarakat di Papua. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon kepadamu untuk memberikan anugerah perdamaian bagi negara-negara yang masih dilanda konflik dan pertumpahan darah. Hentikanlah kekerasan dan perang, dan gantikanlah hati para pemimpin dan penduduk dengan rasa cinta, saling menghormati dan toleransi. Kami juga memohon khususnya untuk perdamaian di Papua, tempat di mana konflik masih berkecamuk. Bimbinglah para pemimpin dan semua pihak yang terlibat untuk mencari jalan damai dan solusi yang adil demi kesejahteraan semua orang. Jadikanlah Papua sebagai tempat yang penuh dengan rahmat dan rekonsiliasi. Kirimkanlah Roh-Mu yang membawa kedamaian kepada setiap hati yang terluka. Semoga kedamaian-Mu mengalir melalui mereka
sehingga semua umat-Mu dapat hidup dalam damai, cinta kasih, dan persaudaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk keluarga yang mengharapkan kehadiran anak atau buah hati. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan bagi setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak atau buah hati dalam rumah tangga mereka. Engkau adalah sumber kehidupan dan anugerah, dan kami memohon agar Engkau membuka rahmat-Mu kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Berilah mereka ketabahan untuk menghadapi setiap cobaan dan kekecewaan, serta percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi mereka. Jika Engkau berkehendak, berikanlah mereka kebahagiaan menjadi orang tua. Kami percaya bahwa setiap anak adalah anugerah dari-Mu, dan kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk kaum muda dan anak-anak. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami memohon perlindungan-Mu, kebijaksanaan dan rahmat-Mu bagi kaum muda dan anak-anak di seluruh dunia. Berkati mereka dengan cahaya iman-Mu yang menerangi jalan mereka, dan lindungilah mereka dari segala bahaya, godaan, dan pengaruh negatif di dunia ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk tetap setia pada ajaran-Mu, serta semangat untuk mencapai potensi mereka yang sejati. Bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana, memperkuat iman mereka, dan melayani sesama dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Semoga mereka menjadi teladan bagi generasi yang akan datang, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengangkat doa kepadamu bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, khususnya dalam persiapan menyambut perayaan Paskah yang kudus. Engkau tahu betapa beratnya tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan keinginan duniawi. Namun Engkau juga mengenal betapa besar kekuatan dan berkat yang tersembunyi dalam pengorbanan setiap umat-Mu. Kuatkanlah iman, kesabaran, dan tekad kami untuk mengikuti teladan Yesus Kristus yang menahan diri selama 40 hari di padang gurun. Bimbinglah umat-Mu untuk mendapatkan makna yang lebih dari pengorbanan kami, dan jadikanlah setiap pantang dan puasa sebagai kesempatan untuk lebih dekat kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. terpujilah Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud